Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 24A. Baik sekali saranmu itu, Mang Engkos. Baiklah kalau begitu. Malam ini aku akan tinggal di sini, menjaga segala kemungkinan buruk. Besok pagi-pagi aku akan menghadap Paman Adipati Sumedang dan melaporkan kejahatan Jaka Bintara yang didukung Tumenggung Jayasiran. Kemudian kita lihat perkembangannya. Terima kasih, Mas Aji. Terima kasih, Mang Engkos. Neneng Salma berseru, seperti bersorak gembira. Biar kubuatkan masakan untuk Andika berdua. Gadis itu lalu berlari ke dapur untuk menyiapkan makanan dan minuman untuk mereka semua. Setelah minum-minum sejenak, Mang Engkos lalu berpamit pulang karena dia harus merawat Sudarman dan Ki Bajra yang terluka. Aji dipersilahkan beristirahat dalam sebuah kamar di mana pemuda ini duduk bersila, mengasuh akan tetapi tetap waspada melakukan penjagaan. Sementara itu, Neneng Salma berada di kamar ayahnya. Ayah dan anak itu bicara berbisik-bisik, tampaknya serius sekali. Sudah kau pertimbangkan baik-baik, Salma? Tanya Ki Salmun berbisik. Sudah, Bapak. Kalau hati sudah merasa, perlukah pikiran mempertimbangkannya lagi? Selama hidupku, belum pernah aku bertemu seorang laki-laki seperti dia. Aku jatuh cinta, Bapak, aku merasa berbahagia kalau dapat hidup di dekatnya, biar hanya menjadi pelayannya, abdinya. Tolonglah, Bapak, sampaikan keinginanku kepadanya, bicarakanlah urusan perjodohan ini. Ki Salmun menghela napas panjang. Memang sebetulnya sudah matang waktunya bagimu untuk menjadi istri orang, Salma. Semenjak 3 tahun terakhir ini, entah berapa banyaknya pinangan pria yang terpaksa kutolak karena engkau masih belum ingin menjadi istri orang. Bahkan pinangan Sudarman putra Mang Engkos yang begitu baik, terpaksa kutolak. Padahal engkau juga tahu bahwa Sudarman adalah seorang pemuda yang baik sekali, bahkan tadi pun dia berusaha untuk membelamu dari orang Banten itu. Akan tetapi engkau menolak juga dan sekarang. Tiba-tiba engkau ingin menjadi istri anak Mas Aji. Akang Sudarman memang baik, akan tetapi aku tidak menyukainya, Bapak. Sedangkan Mas Aji ini, dia telah menjatuhkan hatiku dan aku merasa yakin bahwa hidupku pasti akan berbahagia di dekatnya, walaupun hanya menjadi pelayannya. Kalau tekadmu sudah bulat seperti ini, biarlah besok setelah dia menghadap Gusti Adipati, akan kusampaikan kepadanya. Terima kasih, Bapak. Bapak memang seorang yang bijaksana dan berhati mulia. Hatur nuhun, terima kasih, Bapak. Gadis itu merangkul dan mencium pipi ayahnya. Perbuatan ini mendatangkan rasa haru dalam hati Ki Salmun, membuat ia teringat akan mendiang istrinya dan 2 butir air mata jatuh ke atas kedua pipinya. Malam ini tidak terjadi sesuatu. Hal ini sebetulnya berkat Tumenggung Jayasiran yang mencegah Kiai Sidi Kawasa dan Jaka Bintara yang hendak melakukan pengejaran terhadap Aji. Setelah matahari muncul menerangi bumi, Aji pergi mandi dan menerima ajakan sarapan pagi yang disediakan oleh Neneng Salma. Sepagi itu Neneng Salma telah mandi dan bertukar pakaian, tampak bersih dan cantik berseri walau wajahnya yang berkulit putih kuning mulus itu tidak memakai hiasan apapun, bahkan bedak pun tidak. Gadis itu tampak pendiam dan malu-malu. Ki Salmun juga tidak banyak bicara ketika mereka sarapan. Setelah selesai sarapan, Aji berpamit untuk pergi menghadap Sang Adipati Sumedang. Kami doakan semoga usaha Andika berhasil baik, anak mas. Kata Ki Salmun yang bersama putrinya mengantar pemuda itu sampai ke depan rumah. Setelah Aji pergi, mereka bergegas memasuki rumah dan menutup daun pintu. Kereta yang disewa masih berada di pekarangan dan kusirnya yang dengan setia menanti juga sudah mendapat kiriman sarapan oleh Neneng Salma. Ketika tiba di pekarangan gedung kadipaten yang luas, Aji disambut oleh para prajurit pengawal dengan penuh kehormatan setelah mereka mengetahui bahwa pemuda itu yang kemarin telah menyelamatkan Sang Adipati. Mereka tahu bahwa pemuda itu adalah seorang Senopati Mataram dan seorang yang sakti mandraguna.
Seorang dari pengawal segera melapor ke dalam dan tak lama kemudian Aji diantar seorang perwira pasukan pengawal memasuki gedung kadipaten menuju ke ruangan tamu yang luas. Akan tetapi ketika dia memasuki ruangan tamu di mana Adipati Sumedang, Pangeran Mas Gede, menantinya, Aji merasa terkejut bukan main melihat Kiai Sidi Kawasa telah duduk berhadapan dengan sang Adipati, agaknya menjadi tamu agung yang dihormati. Akan tetapi dia tidak memperlihatkan keterkejutan hatinya dan dengan tenang dia melangkah maju menghampiri lalu melakukan penghormatan dengan sembah sambil berdiri kepada sang Adipati. Pangeran Mas Gede bangkit berdiri dan menyambut Aji dengan senyum ramah. "Ah, akhirnya Andika muncul juga, anak Mas Lindu Aji. Silakan duduk, memang sejak tadi kami menanti kedatanganmu. Mari, kami perkenalkan. Anak Mas. Ini adalah Bapak Kiai Sidi Kawasa, tokoh besar dari Banten yang juga menjadi penasihat Adipati di Banten. Bapak Kiai, ini adalah anak Mas Lindu Aji, senopati muda Mataram yang telah menyelamatkan kami dari ancaman pemberontak Tumenggung Jaluisa." Melihat Kiai Sidi Kawasa tidak bangkit berdiri, Aji pun lalu duduk dan kedua orang ini saling pandang dengan sinar mata mencorong. Sang Adipati memandang dengan alis berkerut. Tadi dia telah lebih dulu menerima pelaporan Datuk Banten itu betapa Aji telah menghina dan membikin malu Jaka Bintara, bahkan telah melarikan Neneng Salmah dari tangan Jaka Bintara. Tentu saja sang Adipati merasa tidak enak terhadap dua orang tamunya dari Banten mengingat bahwa Raden Jaka Bintara adalah seorang pangeran dan dialah yang sudah memberikan Neneng Salmah kepada pangeran itu untuk menghiburnya. Akan tetapi di lain pihak, dia pun berhutang budi kepada Lindu Aji, maka dia menjadi serba bingung. Para senopati Mataram hanya merupakan orang sombong yang suka memamerkan kesaktian, memukul orang-orang tak berdosa, sesuai dengan sifat angkara murka Mataram yang memerangi dan menaklukkan semua daerah. Akan tetapi Kadipaten Banten tidak akan tunduk kepada Mataram yang angkara murka, kata Kiai Sidi Kawasa. "Paman." Pangeran Mas Gede terkejut sekali dan wajahnya berubah khawatir. "Tidak apa-apa, anak Mas Adipati. Mungkin Kadipaten Sumedang memang mengakui kekuasaan Sultan Agung Mataram, akan tetapi kami dari Banten bukanlah taklukan Mataram," kata Kiai Sidi Kawasa dengan tajam menggigit. Aji bangkit perlahan-lahan, memandang kepada kakek itu dengan sinar mata mencorong dan dia berkata dengan tenang. "Kiai Sidi Kawasa, sudah menjadi watak Senopati Mataram sebagai satria sejati untuk menentang yang jahat dan membela yang lemah tertindas. Kalau Andika memaksakan kekerasan dimanapun Andika berada, kalau bertemu dengan aku, sudah pasti aku akan menentangmu. Babo-babo, apa kau kira aku takut kepadamu?" Kiai Sidi Kawasa bangkit berdiri. Kini dia memegang sebuah tongkat ular kobra yang tampak mengerikan. Aji juga bangkit berdiri. "Aku pun tidak takut kepadamu." Dua orang itu saling berhadapan, siap untuk saling serang. Adipati Sumedang cepat bangkit dari kursi dan berdiri di antara mereka, melerai. "Cukup, kalau ada permusuhan pribadi, harap jangan dipertengkarkan di sini. Apakah Andika berdua sama sekali tidak menaruh hormat kepada kami?" "Maafkan, anak Mas Adipati," kata Kiai Sidi Kawasa sambil duduk kembali. Akan tetapi Aji menghadapi sang Adipati dan berkata dengan hormat. "Paman Adipati, orang Banten ini dan muridnya telah berlaku sewenang-wenang di kadipaten ini, mengandalkan kesaktian melukai orang-orang, bahkan semalam mereka menculik Neneng Salmah. Tindakan mereka didukung Tumenggung Jayasiran, dan baru saja kakek ini bahkan menghina Mataram. Apakah Paman Adipati akan mendiamkan saja sikap dan perbuatannya? Anak Mas Lindu Aji, tenang dan bersabarlah. Bagaimanapun juga Paman Kiai Sidi Kawasa ini adalah tamu kehormatan kami, dia adalah utusan kerajaan Banten. Bahkan muridnya, Raden Jaka Bintara, adalah seorang pangeran Banten. Karena itu, semua urusan harus diselesaikan dengan jalan damai, bukan dengan permusuhan." Begitukah pendapat Paman? Baiklah, kalau begitu saya mohon pamit." Setelah berkata demikian Aji cepat memberi hormat dan keluar dari ruangan itu, terus berjalan cepat meninggalkan gedung itu menuju ke rumah Ki Salmun.
Ketika ia tiba di sana, Ki Salmun dan Neneng Salmah menyambutnya dengan penuh harapan. Mang Engkos juga sudah berada di situ, ingin mengetahui apa hasil kunjungan Aji ke Kadipaten. Bagaimana hasilnya, anak mas? Kami tidak perlu pergi, bukan, Mas Aji? Tanya pula Neneng Salmah penuh harapan. Aji menggeleng kepala dan menghela napas panjang. Keadaannya semakin buruk. Ternyata Adipati Sumedang sendiri juga membela orang Banten. Andika berdua bersiaplah, kita pergi sekarang juga. Paman Salmun, tolong berikan surat saya untuk Kanjeng Adipati Cirebon, akan saya tambah sedikit laporan saya. Ayah dan anak itu tentu saja menjadi prihatin lagi. Ki Salmun cepat mengeluarkan surat itu dan Aji menambahkan laporannya. Setelah itu, Ki Salmun, Neneng Salmah dan Aji lalu naik kereta yang masih siap menunggu di pekarangan dan berangkatlah mereka. Neneng Salmah duduk dalam kereta sambil menangis tanpa suara. Aji dan Ki Salmun duduk di depannya dan kereta bergerak meninggalkan pekarangan rumah itu. Mang Engkos berdiri di pekarangan mengikuti kereta itu dengan pandang matanya yang sayu. Dia ikut berduka dengan nasib Neneng Salmah dan ayahnya. Kalau saja dulu Neneng Salmah menerima pinangannya, pikirnya, tentu sekarang telah menjadi istri Sudarman dan tidak akan terjadi musibah ini karena Sudarman tentu melarang istrinya menjadi ledek. Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 24b. Dia berjanji pada diri sendiri akan merawat rumah itu dan isinya dengan baik-baik. Kereta meluncur laju keluar dari kota Sumedang melalui pintu gerbang sebelah utara. Tidak ada halangan sesuatu dalam perjalanan. Setelah matahari naik tinggi dan mereka tidak menemui gangguan, beberapa kali Neneng Salmah memberi isyarat dengan pandang matanya kepada ayahnya, sedangkan Aji memejamkan kedua matanya seperti orang bersamadi. Sebetulnya dia melakukan hal itu agar tidak usah bertemu pandang terlalu sering dengan Neneng Salmah. Tadi, ketika beberapa kali dia beradu pandang, dia terkejut melihat betapa sinar mata gadis itu mengandung pandang yang aneh. Seperti orang terharu, orang memohon, dan ada kemesraan yang terasa benar olehnya dalam pandang mata yang indah itu. Melihat ayahnya masih belum juga tanggap, Neneng Salmah bahkan menjulurkan kaki dan menyentuh kaki Ki Salmun yang duduk di depannya. Ki Salmun terkejut memandang putrinya dan kembali Neneng Salmah memberi isyarat dengan kedipan matanya ke arah Aji. Barulah Ki Salmun mengerti apa yang dimaksud putrinya. Sesungguhnya, sejak tadi pun dia sudah memikirkan janjinya semalam kepada putrinya, hanya dia merasa rikuh dan sukar untuk mengeluarkan kata-kata menyampaikan keinginan hati anaknya itu. Dia menoleh kepada Aji yang duduk di sebelah kanannya. Melihat Aji duduk dengan punggung lurus dan kedua mata terpejam, dia ragu-ragu dan menoleh kepada anaknya. Neneng Salmah kembali memberi isyarat seolah mendorongnya untuk segera bicara, maka Ki Salmun lalu menggunakan tangan kanannya menyentuh paha kiri Aji dan berkata lembut. Anak Mas Aji tentu amat lelah dan mengantuk. Semua itu Andika lakukan demi kami, sungguh membuat hati kami ayah dan anak merasa tidak enak sekali telah membuat anak Mas kelelahan. Seperti yang diharapkan ayah dan anak itu, Aji tidak tertidur. Dia membuka matanya dan tersenyum menoleh dan memandang kepada Ki Salmun. Ah, tidak sama sekali, Paman. Saya tidak lelah atau mengantuk, saya sedang memikirkan keadaan Kadipaten Sumedang. Kalau begitu maafkan kalau saya mengganggu ketenanganmu, anak Mas. Ada sesuatu yang hendak saya sampaikan. Ada apakah, Paman? Kalau ada persoalan, katakanlah saja, kenapa mesti ragu-ragu? Aji merasa heran, apalagi melihat Neneng Salmah menundukkan muka dengan kedua pipi merah sekali. Akan tetapi sebelumnya kami mohon sudilah kiranya anak Mas memaafkan kami. Ki Salmun tampak gugup dan mukanya basah berkeringat. Tentu saja. Paman ini aneh-aneh saja. Kalau hendak menyatakan sesuatu, katakanlah saja. Kenapa harus sungkan-sungkan dan minta maaf segala? Katakanlah, Paman, aku yakin tidak akan marah. Begini, anak Mas. Semalam saya dan Salmah telah merundingkan tentang masa depan kehidupan Salmah.
Ia menyatakan keinginan dan kebulatan tekadnya dan saya menyetujuinya, maka dalam kesempatan ini saya menyampaikan kepada anak Mas tentang apa yang telah menjadi keputusan kami itu. Anak saya ini sudah mengambil keputusan untuk Suita, menghambakan diri, kepada Andika, anak Mas Lindu Aji. Sudah tentu saja kalau anak Mas belum beristri dan sudi menerimanya sebagai istri. Aji terbelalak. Sama sekali tidak disangkanya akan mendengar pernyataan seperti itu. Mendadak saja dia teringat kepada Sulastri yang telah kehilangan ingatan dan kini menjadi Listiani atau Eulis. Sejenak dia tidak mampu bicara, hanya memandang kepada Neneng Salmah dan melihat betapa kini gadis itu semakin menundukkan mukanya sehingga dagunya menempel pada dadanya. Bibir yang merah mungil itu seperti hendak tersenyum, namun gemetar dan tampak giginya rapi dan putih menggigit bibir bawahnya seperti hendak menahan gejolak hati yang membuat bibir itu tergetar. Alangkah ayu manisnya gadis ini. Akan tetapi selain teringat kepada Sulastri, Aji pun teringat akan tugasnya. Memang dia telah bertemu dengan keluarga mendiang gurunya, bahkan telah bertemu dengan putra gurunya dan cucu gurunya yang ternyata adalah orang-orang bijaksana dan baik. Akan tetapi, biarpun dia telah bertemu dengan kakak tirinya seperti yang dipesankan mendiang ayahnya, namun pertemuan itu tidak melegakan hatinya karena dia mendapat kenyataan bahwa kakak tirinya itu terpikat oleh para kaki tangan Kompeni Belanda. Hal ini haruslah ditentangnya. Dia harus menyadarkan kakak tirinya bahwa kakak tirinya itu diperalat oleh Banu Seta, padahal justru Banu Seta itu yang menjadi musuh besar mereka berdua. Tugas ini harus diselesaikannya dan tugas besar lain, membantu usaha Sultan Agung Mataram untuk menyerang Batavia juga harus dia laksanakan dengan baik. Setelah semua itu terlaksana, barulah dia akan memikirkan tentang jodoh, akan tetapi tidak sekarang. Maaf, Paman Salmun. Terus terang saja, saya memang belum beristri. Akan tetapi, Paman, pada saat sekarang ini, saya masih mengemban banyak tugas penting dan saya sama sekali belum memikirkan tentang perjodohan. Maaf, saya kira sekarang telah aman bagi Andika berdua melanjutkan perjalanan tanpa saya karena saya harus mengambil jalan saya sendiri. Selamat jalan dan selamat berpisah. Aji menyuruh kusir menghentikan kereta dan dia lalu turun dari kereta. Mas Aji. Neneng Salmah cepat turun pula dari kereta. Aji membalikkan tubuhnya dan gadis itu menjatuhkan diri berlutut di depan kakinya. Gadis itu menangis. Ada apakah, Nimas? Jangan begini, jangan berlutut seperti ini. Kata Aji. Mas Aji. Neneng Salmah terisak. Apakah Andika membenci saya? Apakah Andika jijik melihat saya? Karena saya seorang ledek? Tentu saya tidak berharga dalam pandangan Andika, tidak berharga menjadi istri Andika. Aji memegang kedua pundak gadis itu dan mengangkatnya berdiri sehingga mereka berdiri berhadapan, dekat sekali. Sama sekali tidak, Nimas. Kalau mau bicara tentang siapa yang tidak berharga di antara kita berdua, maka akulah yang tidak berharga untuk menjadi suamimu, Nimas. Andika adalah seorang gadis yang baik sekali, bijaksana dan pandai, seorang seniwati yang jarang bandingannya. Sedangkan aku hanya seorang pemuda dusun yang melarat dan tidak memiliki apa-apa. Akan tetapi bukan itu yang menjadi alasanku menolak usul perjodohan yang diajukan ayahmu. Melainkan karena aku masih memiliki tugas yang banyak dan penting dan sama sekali aku belum mempunyai pikiran dan keinginan untuk menikah. Maafkan aku, Nimas. Akan tetapi Nenek Salmah tiba-tiba menjatuhkan lagi dirinya, berlutut sambil merangkul kedua kaki Aji. Ia menangis. Mas Aji. Aku sudah mengambil keputusan untuk menghambakan diriku kepadamu, Mas. Aku mau menjadi apa saja, menjadi abdimu, menjadi hambamu, mencucikan pakaianmu, melakukan semua pekerjaan untuk melayanimu asal Andika sudi menerimaku, asal aku diperbolehkan ikut denganmu. Aji tersenyum dan menghela napas, lalu menggeleng kepalanya, rasa haru memenuhi hatinya. Terasa benar olehnya betapa gadis itu amat mencintainya,
Begitu pasrah, bahkan mau menjadi budaknya, menjadi abdinya. Nimas Neneng Salmah, jangan menuruti perasaanmu, akan tetapi pergunakanlah akal budimu. Bangkitlah dan mari kita bicara secara baik-baik. Suara Aji terdengar begitu penuh wibawa sehingga seolah menyeret Neneng Salmah dari keadaan yang dipenuhi perasaan haru dan duka itu, dan ia pun bangkit perlahan-lahan sambil berusaha menghentikan isaknya. Mereka berdiri berhadapan, Aji, Neneng Salmah dan Ki Salmun. Nimas, pikirkanlah baik-baik. Kuulangi sekali lagi. Penolakan ini sama sekali bukan berarti bahwa aku benci atau tidak suka padamu. Aku masih mempunyai banyak sekali tugas penting yang harus kuselesaikan dan pada saat ini aku sama sekali belum berniat menikah. Dan bagaimana mungkin Andika ikut denganku, Nimas? Dalam menunaikan tugas ini, hidupku penuh bahaya. Ancaman maut mengintai dari seluruh penjuru. Aku masih dapat membela dan melindungi diriku sendiri, Nimas Neneng Salmah. Akan tetapi bagaimana aku akan dapat melindungimu terus-menerus? Engkau akan menyita banyak waktu dan perhatianku untuk melindungi dirimu, mendatangkan banyak kesulitan dan menghalangi terlaksananya semua tugasku. Apakah engkau menghendaki terjadinya hal seperti itu? Aduh! Ampun Gusti! Ah, tidak, tentu saja saya tidak. Jerit Neng Salmah. Nah, syukurlah kalau begitu, Andika berdua akan aman tinggal bersama Paman Subali di Dermayu. Dia seorang yang bijaksana. Kelak, kalau semua tugasku sudah selesai terlaksana, baru kita dapat bicara soal perjodohan dengan hati terbuka dan jujur. Bagaimana pendapatmu, Nimas? Neneng Salmah menyembah. Aduh, Mas Aji. Andika membuka dan menyadarkan hati dan pikiranku. Aku tadi terlalu hanyut oleh perasaanku dan hanya mementingkan diri sendiri. Aku patut malu. Andika benar, Mas Aji. Biarlah aku menaati semua petunjukmu. Semoga Gusti Allah kelak memberkahi dan mengabulkan pemohonan dan keinginanku dan semoga Gusti Allah selalu melindungi Andika. Amin, Nimas. Nah, sekarang lanjutkan perjalanan kalian. Aku harus pergi. Aji melompat dan lenyap dari situ. Mas Aji. Neneng Salmah mengeluh, air matanya bercucuran. Rasanya semangatnya ikut terbang mengejar bayangan pemuda itu, para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah alap-alap Laut Kidul bagian selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya. Agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.